Hai Kak Maruf, apa kabar? Alhamdulillah baik, halo. Yap, sebelum podcastnya dimulai, kita ingetin teman-teman yang lagi nonton dulu yuk untuk jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lainnya. Oke, di sini kita sudah bersama Kak Maruf. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang nih Kak. Jadi boleh nih Kak Maruf kenalan dulu asal, nama, dan kesibukannya kali ini. Silahkan Kak Maruf. Oke boleh. Halo semuanya, Elaborasi TV dan teman-teman semuanya yang lagi dengerin. Nama aku Maruf. Kesibukan sehari-hari saat ini mengajar. Aku guru musik dan guru vokal di sekolah dan private. Tapi lebih banyak muridnya itu anak-anak dari TK sampai SD kelas 2 lah saat ini yang aktif. Terus di sisi lain juga aku suka bikin konten di TikTok dan di Instagram, dan aku juga musisi sebenarnya. Dan ya itu aja sih kayaknya. Oke, ternyata Kak Maruf ini aktif banget ya Kak orangnya. Iya bisa dibilang gitu sih, nggak bisa diem. Oke, Kak Maruf tadi katanya ternyata guru juga ya Kak? Iya betul, jadi emang selama ini aku kalau orang nanya pekerjaannya apa ya sebagai guru gitu. Oke, keren-keren. Nah, ini kan di masa pandemi Kak, jadi kayak yang kita tahu sekolah itu pada tutup gitu. Nah, gimana sih cara Kak Maruf mengimplementasikan profesi Kakak sebagai seorang guru ini? Apakah tetap mengajar secara online atau melalui media-media platform lainnya? Ya tentunya harus beradaptasi ya, karena emang lagi situasi yang seperti ini kita dipaksa untuk beradaptasi, dan adaptasinya itu ya pembelajaran online gitu. Jadi ya tetap masih berjalan pembelajaran seperti biasa, cuma ya bedanya dari yang sebelumnya ya sekarang online gitu. Tadi kalau nggak salah Kak Maruf bilang suka buat konten di TikTok ya Kak? Iya, akhir-akhir ini jadi suka buat konten sih. Maksudnya nggak kalau dulu juga udah buat, cuma mungkin nggak sering sekarang gitu. Keren-keren sih, emang semenjak pandemi itu TikTok lagi hype-hypenya banget ya Kak, apalagi kalau kontennya itu FYP gitu, bisa auto viral ke mancanegara gitu. Boleh dong kayaknya Kakak ceritain sedikit gimana sih asal mula Kakak bisa kepikiran gitu buat konten di TikTok untuk mengajar orang-orang banyak? Oke, sebenarnya awalnya itu kayaknya setiap orang tuh kalau buat TikTok awalnya ya pengen jadi penonton aja kan. Karena waktu pas lockdown, maksudnya PSBB di Jakarta, kayak nggak ada kegiatan, akhirnya yaudah download TikTok, terus ternyata asik kan. Dari situ yaudah terinspirasi bikin konten. Dan awalnya sebenarnya kontenku bukan konten mengajar kayak gitu, benar-benar ya biasa aja, konten-konten musik, terus cerita ya gitulah. Nah sampai akhirnya aku lebih sering bikin konten mengajar itu, jadi waktu itu iseng sih, karena kayak istilahnya aku pengen buat konten tapi nggak ada ide, terus yaudahlah dokumentasi pada saat ngajar aja gitu. Karena sebenarnya pengennya awalnya cuma pengen kayak bikin daily life gitu, vlog ala vlog daily life, terus ngerekam video ngajar, terus ya udah langsung taruh di TikTok, dan ya tiba-tiba boom gitu. Kaget juga, dan dari situ kaget sama respon dari orang-orang yang melihat, dan ternyata oh mereka butuh ini ya, maksudnya mereka langsung tiba-tiba kayak mahasiswa PAUD berdatangan, mereka nanya-nanya soal cara ngajar online bla bla bla, karena aku kira ya mungkin semua guru melakukan ini gitu, ternyata nggak semuanya. Dan dari situ akhirnya ya udahlah dibuat terus aja, siapa tahu bisa bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Wah, keren banget memang Kak Maruf. Kalau dari Nia sendiri sih juga senang banget ya main TikTok gitu, karena TikTok itu kayak kita mau cari apa aja ada gitu di TikTok. Bahkan sekarang kayak udah ngalahin Instagram nggak sih Kak? Jadi kayak hype banget gitu. Ya aku bilang ya sih. Benar-benar. Kalau dilihat dari respon-respon warga TikTok sendiri itu gimana sih Kak?
dari konten-konten yang kakak buat mungkin? Ya tentunya yang tadi aku bilang aku nggak expect ternyata konten mengajarku bisa istilahnya bisa menjadi sesuatu yang yang ditunggu gitu sama para penonton gitu. Jadi ya semuanya langsung kayak pada nagih minta konten ngajarnya lagi, terus bahkan sampai minta ke tips-tipsnya gitu. Terus bahkan sampai kayak nanya, karena aku ngajar pakai bahasa Inggris kan, walaupun sebenarnya aku bukan ngajar bahasa Inggris, aku ngajar musik. Kebetulan pengantarnya bahasa Inggris. Orang-orang tuh mengira aku guru bahasa Inggris, bahkan mereka kayak minta gimana sih Kak cara supaya mau bahasa Inggris yang lancar gitu. Jadi kayak aduh gimana ya. Jadi ya senang tapi kaget aja ternyata responnya gitu, karena nggak pernah expect akan seperti itu gitu. Oke. Nah misalnya konten kakak FYP nih kan otomatis banyak banget kan yang nonton. Jadi pesan apa sih yang kakak dapetin setelah kakak buat video mengajar gitu, terus dapet respon-respon yang positif seperti yang sudah kakak tadi bilang? Apa sih yang kakak rasain gitu? Ya tentunya senang ya, karena ya siapa sih yang nggak senang sama maksudnya kayak diketahui oleh banyak orang gitu. Pasti ada rasa wow ternyata orang senang ya sama kita gitu dengan apa yang kita lakukan. Tentunya senang, tapi di sisi lain juga menjadi tanggung jawab gitu, karena kebetulan ya kontenku bisa dibilang mengarah yang ke edukatif gitu kan, edukatif dan entertainment. Dan untuk istilahnya untuk kalau edukatif kan kayak kesannya tuh mengajari orang gitu atau kayak memberi wawasan. Itu menjadi tanggung jawab tersendiri sih, karena aku pun juga sebenarnya bukan expert di bidang itu, kayak di bidang anak-anak lah jatuhnya, karena kebetulan aja ya aku mengajarnya seperti itu gitu. Jadi, terus ya itu sih senang dan ada rasa tanggung jawab yang besar gitu. Tapi ya tetap berusaha sebaik mungkin untuk bisa memberikan konten yang terbaik lah. Oke, keren banget. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang kreativitas Kak Maruf sendiri. Ini kepo nih Kak, kakak dulu jurusannya apa sih waktu kuliah? Apa ada hubungannya dengan menjadi seorang guru atau bagaimana? Nah ini ada thank you banget udah nanya ini. Karena ya semua tuh ngiranya aku tuh lulusan mahasiswa PAUD kayak jurusan pendidikan usia dini. Sebenarnya enggak. Aku nggak ada kualifikasi di bidang itu. Dulu aku kuliah jurusan music performance, majornya itu vokal. Jadi sebenarnya kuliah musik gitu. Dan setelah lulus dari musik, ternyata aku kira jenjangnya itu hanya menjadi performer kan, hanya menjadi musisi gitu, atau menjadi ya karena aku di bidang vokal mungkin di vokal director atau apapun itulah. Ternyata mengajar juga bisa gitu. Dan akhirnya aku kayak mencoba semuanya lah, mencoba segala kesempatan. Awalnya ngajar private biasa, terus sampai akhirnya nyoba ke sekolah dan ya sampai sekarang gitu. Akhirnya ngajar musik. Jadi ya backgroundku sebenarnya musik banget gitu. Jadi kalau misalnya kayak masalah ke psikologi anak atau apapun itu benar-benar pure nyoba aja sih dan cari referensi gitu. Berarti kakak mencoba keluar dari zona nyaman gitu ya istilahnya. Karena kan yang dari awalnya bergelut di bidang musik gitu, jadi ingin menjadi seorang guru gitu. Iya, bisa dibilang gitu sih. Jadi setelah melewati proses yang lumayan panjang gitu Kak, kalau dari kakak sendiri setelah menjadi guru gimana sih perasaannya Kak? Apa senang gitu atau pusing mungkin atau bagaimana? Tentunya ada plus minusnya ya. Maksudnya I would say kayak guru ini tuh mengajar itu bisa dibilang kayak passionku yang baru. Hal yang baru yang aku temuin saat ini kayak ternyata asik ya, maksudnya seru juga kalau misalkan di-explore gitu. Jadi apalagi aku mengajar hal yang aku suka gitu, yang sebelumnya yang bidang yang istilahnya bidang pertama yang aku fall in love with, musik, vokal. Dikirain aku cuma bisa perform doang, terus ternyata bisa mengajar juga dan ternyata seru gitu, asik. Awal-awalnya sih pasti pusing banget,
stres juga yang nggak bisa dipungkiri, apalagi online kan, karena ya gitulah. Karena bisa dibilang aku juga ngajar tuh masih lumayan baru. Aku memulai ngajar di sekolah itu tuh tahun 2019 awal gitu, dan itu tuh masih yang kelabakan banget, masih yang ya sok tahu aja lah gitu, istilahnya kayak terjun aja, sampai akhirnya pas di masa pandemi ya aku belajar terus sampai akhirnya oh ternyata seru juga gitu. Jadi ya rasanya seneng karena menemukan kemampuan baru, passion baru, dan ya balik lagi ke itu sih, tanggung jawab lagi gitu. Itu sih. Oke, jadi memang di saat kita mempunyai niat yang baik itu asmara akan dilancarkan oleh Tuhan ya Kak. Jadi memang kalau bicara tentang guru nih, guru itu bisa kita bilang pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Karena kita yang dulunya nggak tahu apa-apa, belum bisa ngapa-ngapain, nggak bakal bisa menjadi kita yang sekarang. Betul nggak Kak? Benar-benar setuju banget. Oke. Kak Maruf ini memang sangat menginspirasi sekali ya. Nanti, oh ya Kak, boleh dong di-spill TikToknya Kak, biar Nia sama teman-teman yang lagi nonton ini bisa follow juga dan dapat konten. Oke. Ya boleh, kalau misalkan mau cek video-videoku ya bisa cek di TikTok @rufmafur. Okay. Itu sebenarnya kayak semua nama sosial media aku itu @rufmafur. Jadi kayak mau di TikTok, di Instagram ya itu sama. Oke, buat teman-teman yang lagi nonton boleh nih dicek TikToknya Kak Maruf, yaitu @rufmafur, karena di sana banyak banget konten-konten yang bermanfaat. Nah, karena Nia belum follow nih Kak TikToknya, boleh dong Kak spoiler dikit tips-tips apa aja sih yang pernah Kakak buat gitu untuk menjadi konten di TikTok? Yang apa ya, yang selama ini, karena aku juga sebenarnya membuat konten tuh udah lama banget. Cuma kalau di TikTok itu baru tahun 2020 gitu kan. Cuma baru konsistennya sekarang. Tipsnya sih tetap explore aja, karena aku tahu banget pernah ada di fase, bikin konten apa ya yang aku banget gitu. Kayak masih bingung gitu, kayak masih mencari jati diri konten yang benar, bukan benar, maksudnya yang cocok untuk kita tuh apa. Ya cari aja sesuatu yang paling relate sama kita, yang lagi terjadi sama kita ya. Contohnya kayak aku kan kayak ngajar, aku sebagai guru, udah aku memperlihatkan diriku sebagai guru, dan ternyata boom gitu kan. Dan setelah itu kalau emang udah ketemu istilahnya jati dirinya dalam berkonten, ya udah konsisten aja gitu, dan tetap explore, tetap belajar lagi, dan nikmati prosesnya. Itu sih yang selama ini aku rasain tahapannya. Jadi kayak mencari dulu aja, jangan nyerah. Kira-kira konten yang cocok untuk kita apa, dan cara nyarinya ya yang paling basic, yang paling relate di kehidupan kita, dan atau yang paling kita suka. Setelah itu ya udah tinggal konsisten gitu dan belajar terus. Itu sih kalau dari aku. Oke, Kak Maruf sebagai bisa dibilang konten kreator, pernah nggak sih kakak tuh merasa kayak kadang bingung atau kadang nggak mood gitu buat konten, terus cara mengatasinya gimana Kak? Oke, ya pasti pernah sih. Sebenarnya aku cara ngatasinnya ada dua. Sebenarnya gini, aku tuh selalu istilahnya menganalisis nih nggak moodnya kenapa gitu. Sebenarnya sinyal apa yang sebenarnya lagi dikasih nih sama badan gitu kan. Apakah nggak mood karena lagi malas atau nggak mood karena lagi capek gitu. Kalau misalkan lagi capek karena sebenarnya kan aku selain maksudnya konten creator, membuat konten ini kan bukan sesuatu yang aku kerjakan sebagai full time gitu kan, kayak benar mengisi waktu luang dan hiburanku gitu. Karena ya pekerjaanku selama ini menjadi guru dan juga ada kerjaan-kerjaan yang lain gitu. Jadi biasanya kalau aku emang lagi malas, ya itu aku kayak berusaha paksain sih, kayak yang ngebuat konten apapun lah gitu. Kayak aku berusaha paksain. Tapi kalau misalnya kalau emang nggak moodnya karena emang lagi capek banget gitu dan nggak ada ide atau apapun itu, atau lagi rough banget di minggu ini,
ya aku memilih untuk ya udahlah istirahat aja, nanti juga istilahnya fresh lagi gitu. Iya bener banget, jadi kalau misalnya dirasa memang sudah capek, kita perlu take time gitu ya Kak, istilahnya untuk diri kita sendiri. Nah, ini ada pertanyaan yang terakhir Kak, last but not least. Ada nggak sih pesan-pesan dari Kak Maruf sendiri untuk teman-teman guru yang lainnya yang sedang merasakan apa yang dirasakan Kak Maruf sekarang juga? Silahkan Kak. Apa ya? Kalau dari aku sih, sebenarnya jadi guru itu memang tanggung jawabnya besar. Tapi ya jangan lupa juga kalau kita nih guru juga manusia biasa gitu. Kalau misalkan memang lagi capek, emang lagi stres, lagi yang gak enak banget lah gitu, ya udah istirahat dulu aja atau curahin aja ke teman terdekat gitu. Karena ya kita nggak bisa kan kayak mengeluapkan rasa capek kita atau amarah kita ke murid-murid kita. Itu challenging banget jadi guru. I know it's challenging gitu. Jadi kalau lagi capek atau lagi burn out banget jadi guru, ya it's okay, just take your time, istirahat dulu aja, nanti juga fresh lagi gitu. Sama ini sih ya have fun aja gitu. Ya, berusaha fun aja dengan apa yang kita lakuin gitu. Walaupun emang terkadang sikap murid juga nggak semuanya bisa kita kontrol gitu. Dan itu nggak apa-apa gitu. Yang penting kita melakukan yang terbaik, jangan stres banget, dan ya berusaha have fun. Itu sih kalau dari aku. Iya, nanti kalau stres imunnya nurun kayak. Iya betul. Ya ampun, Kak Maruf ini keren banget. Nggak kerasa nih waktunya berjalan begitu cepat karena bicaranya sama orang yang hebat dan menginspirasi. Terima kasih. Makasih banyak ya untuk Kak Maruf yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing dan mau berbagi ilmu. Semoga niat yang baik selalu direstui semesta. Sebelum podcast ini berakhir, Nia mau ngingetin teman-teman yang lagi nonton juga, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa untuk follow TikTok dan sosial medianya Kak Maruf. Thank you Kak Maruf, see you. Terima kasih, sama-sama.